Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurai tajwid surah Al-An'am ayat 73 bagian kedua. Jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma, yaw ada harfulin atau huruf lin, sebab ada waw sukun sebelumnya berbaris fathah. Cara bacanya kita lembutkan atau kita lunakan. Wa yauma yaqulu, hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya huruf qaf panjang 2 harokat. Yaqulu kemudian ada hukum ikhfa hakiki awsat, karena nun sukun bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya nun ini disamarkan ke fa kemudian dengungkan. Nah, awsat ini artinya pertengahan. Jadi makhraj dari huruf fa itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Jadi tengah-tengah. Maka samar dan dengungannya sama besar. Kun fayakun. Saat berhenti di kun, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka kafnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Fayakun. Tanda waqafnya jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Qaw ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya barisnya fathah. Cara bacanya lembut atau lunak. Qauluhul. Kemudian ada hukum alif lam, namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Disebut juga dengan idhar qamari. Qauluhul haqqu. Saat berhenti di qaf, hukumnya adalah qalqalah kubra. Karena ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya ini karena berhenti. Maka qaf kita pantulkan dengan pantulan yang besar. Haqqu. Qauluhul haqqu. Ini boleh juga disebut qalqalah akbar ya, karena ada tasydidnya. Maka qaf ini kita pantulkan berbeda dengan biasanya. Jadi kalau nggak ada tasydid pantulannya langsung haqqu. Kalau ada tasydid pantulannya telat keluarnya. Haqqu. Jadi untuk menyempurnakan tasydidnya. Di atasnya ada tanda waqaf, al-waqfu aula artinya berhenti lebih utama. Walahul. Selanjutnya ada alif lam qamariyah, karena alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam dibaca idhar atau jelas. Walahul mulku. Nah, kalau lam yang ini namanya lam mutlak ya. Lam ini kita bunyikan dengan jelas juga. Walahul mulku yauma. Yaw ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Maka dibacanya lembut atau lunak. Yaw, ye awe ya. Yauma yun. Selanjutnya ada ikhfa hakiki awsat. Karena nun sukun bertemu huruf fa. Cara bacanya nun disamarkan ke fa kemudian dengungkan. Ya, samar dan dengungannya sama besar. Yunfakhu fi. Saat berhenti di fi, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada huruf ya sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fi. Nah, namun ketika diwasolkan atau dilanjutkan, maka fi ini kita baca pendek, fis. Gugur madnya karena ada takhallus bil hadfi.
Takhalus bil hadfi ini terjadi karena pertemuan dua sukun, ya dan sad. Sukun ketemu sukun ya tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Fils jadi pendek ya. Selanjutnya alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu sad. Cara bacanya dileburkan atau dimasukkan. Filsur. Saat berhenti di sur, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tobi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah, huruf yang disukunkannya huruf ro. Maka sodnya panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Sur. Nah, ro-nya dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena ro-nya disukunkan, sebelumnya huruf sukun juga dan bukan ya huruf sukunnya. Maka kita lihat huruf ketiganya, penentunya huruf ketiga. Huruf ketiga barisnya dhammah, maka ro-nya tebal. Sur. Nah, namun ketika diwasolkan, ro-nya ini kan akan tetap kasrah, maka ro-nya tipis atau tarqiq. Suri. Tanda wakafnya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Alimul. A hukumnya mad tobi'i muqaddar karena ain berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Alimul. Kemudian ada alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ghain. Dibacanya jelas, idhar qamari. Alimul ghaibi. Ghai ada harfulin karena ya sukun sebelumnya fathah maka dibacanya lembut. Al-ghaibi wash. Selanjutnya ada alif lam syamsiyah karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu shin maka alif lam tidak dibaca, kita masuk langsung ke shin atau disebut idgham ya, idgham syamsi. Wasyahadati. Ha hukumnya mad tobi'i dhohiri sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Dibacanya panjang 2 harokat. Wasyahadati wahuwal. Kemudian ada alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ha. Maka lam dibaca idhar atau jelas, idhar qamari. Wahuwal hakimul. Ki hukumnya mad tobi'i dhohiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa huwal hakimul. Selanjutnya ada alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu kha. Maka lam dibaca idhar atau jelas, idhar qamari. Wa huwal hakimul khabir. Bir hukumnya mad arid li sukun karena mad tobi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ro. Maka bi-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Khabir. Ro sukun ya, ro disukunkan kalau berhenti ya. Dibacanya tarqiq. Kenapa tarqiq? Karena sebelum ro disukunkan ada ya sukun, maka sudah tidak perlu lihat huruf ba-nya. Kalau sebelumnya ya sukun, tipis ro-nya. Khabir. Nah, kecuali kalau kita menyambung ke ayat 74. Ro ini bacanya tafkhim karena pasti barisnya masih dhammah. Jadi kalau hurufnya berbaris, hurufnya masih hidup, lihat aja barisnya. Baris di atas tebal, baris di bawah tipis. Ini tipis ya kalau berhenti. Khabir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yaqulu kun fayakun.
walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Pertanyaan tajwid hari ini, coba sebutkan ini namanya tanda waqaf apa dan bagaimana jika kita bertemu dengan tanda waqaf ini. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.